Kita lanjut bahas BTTH Kaisar RP episode 37. Oke lah, nggak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan melihat dengan cukup senang pada Raja Naga Emas, dan kemudian Raja Naga Emas pun berkata, sebenarnya benda ini sangat mudah untuk dibuka, dan itu hanya membutuhkan setetes darahmu saja. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan langsung menggigit ujung jarinya dan dia meneteskan satu tetes darah pada gulungan yang ada di hadapannya. Hal ini segera disambut oleh benang tipis yang telah tergulung pada gulungan tersebut, dan kemudian secara perlahan terbuka. Aura kuno juga langsung menyebar di dalam gua ini. Raja Naga Emas kemudian menjelaskan pada Xiaoyan, dikatakan bahwa sebenarnya ada beberapa hal kuat dari zaman kuno yang perlu meneteskan darah untuk bisa mengenali tuannya. Jadi benda ini berbeda dari metode yang kau gunakan sebelumnya. Pandangan mata Xiaoyan kemudian melihat dengan hati-hati pada gulungan yang ada di hadapannya. Kelompok sinar cahaya sekarang telah keluar dari dalam gulungan itu dan tiba-tiba saja berubah menjadi sosok hantu dengan aura menakutkan tersebar dari dalam tubuhnya. Menyaksikan hal seperti ini, Xiaoyan pun cukup tercengang. Sementara Raja Naga Emas juga melihat sosok hantu yang ada di depannya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, maka Raja Naga Emas akan segera memberikan serangan. Detik berikutnya, sosok hantu itu pun kemudian menatap pada Xiaoyan dengan penuh minat, lalu mengatakan, "Hahaha, setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu dengan seseorang yang nyaris tidak lulus ujian." Xiaoyan kemudian mengatakan, "Senior, sebenarnya siapa dirimu?" Sosok hantu itu pun segera berkata, "Aku telah lama menunggu selama puluhan ribu tahun untuk bisa keluar dari dalam gulungan ini." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan cukup senang bahwa sebenarnya dia merupakan penunggu di dalam gulungan, dan orang ini kemungkinan berasal dari zaman kuno di benua Dodi ini. Mendengar kata-kata dari sosok hantu, Raja Naga Emas juga cukup lega karena ternyata dia bukan seorang musuh. Sosok hantu itu melihat pada Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, memang benar adanya bahwa kekuatan jiwa tingkat fana dari tahap D mungkin memang kuat. Namun aku juga bisa merasakan bahwa kekuatan mental milikmu sebenarnya masih berkembang, dan itu terasa cukup kecil. Sudahlah. Aku tidak ingin banyak omong kosong karena diriku tidak memiliki banyak waktu. Perkenalkan, aku adalah Master Formasi Pertempuran. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyan terlihat cukup terkejut, dan dia sebenarnya juga tidak tahu apa yang disebut sebagai Master dari Formasi Pertempuran. Sementara Raja Naga Emas, dirinya hanya mengatakan, "Apa? Sebenarnya kau adalah Master Formasi Pertempuran?" Sambil melihat pada Xiaoyan, Raja Naga Emas pun mulai menjelaskan, di benua Dodi ini, satu-satunya hal yang paling khusus adalah mengolah doki di dalam tubuh seseorang. Namun di atas hal tersebut, sebenarnya ada 4 hal yang juga dianggap penting, dan itu adalah Master Alkemis, Master Racun, Master Pengecoran, dan juga Master Formasi Pertempuran. Seperti namanya, Master Alkemis adalah orang-orang yang mampu memurnikan segala jenis pil obat di benua Dodi ini. Namun, yang menjadi Master Alkemis tidak banyak. Bagaimanapun juga, tidak semua orang bisa mengembangkan kekuatan jiwa mereka. Selain itu, untuk bisa menjadi seorang Master Alkemis, mereka harus memiliki atribut api ataupun kayu di dalam tubuhnya. Tanpa energi tersebut, tidak mungkin seseorang akan bisa menjadi seorang alkemis. Selain itu, alkemis ini juga membutuhkan api yang sangat kuat. Contohnya adalah api suci dan juga api surgawi milikmu. Di sisi lain, Master Racun, mereka adalah orang-orang yang berspesialisasi di dalam penggunaan racun, dan mereka juga bisa mengolah berbagai jenis racun untuk digunakan menjadi senjata yang sangat mematikan. Master Pengecoran, mereka adalah orang-orang yang menempa senjata ajaib, dan Master Pengecoran ini adalah orang yang sangat penyendiri. Dikatakan bahwa mereka bisa memadatkan energi antara langit dan bumi menjadi sebuah simbol yang cukup aneh, dan kemudian simbol ini pun ditanamkan pada senjata yang dia buat. Pada akhirnya, senjata itu akan menjadi senjata yang luar biasa. Artefak dari roh legendaris sebenarnya berasal dari tangan Master Pengecoran. Adapun Master Formasi Pertempuran itu hanya berada di zaman kuno, dan aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun ini. Namun satu hal yang pasti, di antara 4 master ini, Master Formasi Pertempuran tidak diragukan lagi merupakan yang paling kuat.
Soyan sedikit terkejut ketika mendengar penjelasan dari Raja Naga Emas dan tidak heran ketika berada di reruntuhan kuno saat itu Soyan bisa menemukan banyak formasi karena kemungkinan formasi itu telah dibuat oleh master formasi pertempuran yang ada di hadapan Soyan kali ini. Raja Naga Emas pun kembali mengatakan yang disebut sebagai master formasi pertempuran, mereka mengandalkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan sebuah formasi tertentu sehingga formasi ini bisa digunakan untuk bertahan maupun menyerang. Dan di dalam formasi spiritual ini perlu menggambarkan sebuah segel khusus. Semakin kuat formasi spiritualnya, maka segel khusus yang dibutuhkan juga semakin banyak. Namun, begitu formasi spiritual ini terbentuk dengan sempurna, kekuatannya tidak akan berani diremehkan oleh siapapun. Dan master formasi pertempuran yang kuat juga harus memiliki kekuatan mental yang kuat. Soyan cukup bingung, kemudian bertanya, kekuatan mental sebenarnya apa itu? Raja Naga Emas hanya tertawa sambil mengatakan, cukup normal bagimu untuk tidak mengetahui hal seperti ini. Bagaimanapun juga, itu merupakan sebuah rahasia kuno. Kekuatan mental itu cukup mirip dengan kekuatan jiwa, namun mereka juga berbeda. Ibaratnya, kekuatan mental seperti tangan kananmu dan kekuatan jiwa seperti tangan kirimu. Keduanya adalah sesuatu yang saling melengkapi. Soyan, sepertinya dirimu telah benar-benar menemukan sebuah harta karun. Pandangan mata Soyan kemudian melihat dengan penuh kegembiraan pada master formasi pertempuran yang ada di hadapannya. Dan detik berikutnya, Soyan pun menangkupkan dua tangannya pada master itu sambil mengatakan, Senior, tolong bimbingannya. Mendengar ucapan dari Soyan membuat master formasi pertempuran hanya tertawa sambil mengatakan, sungguh bocah kecil yang sangat sopan. Aku senang denganmu. Sosok hantu yang ada di hadapan Soyan kemudian dia mengatakan, bocah kecil, tidak mudah untuk menjadi seorang master dari formasi pertempuran. Meskipun kau memiliki kekuatan mental di dalam tubuhmu, namun rasa sakit di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa kau remehkan. Soyan hanya tersenyum sambil menjawabnya, Senior, kau tidak perlu khawatir. Tidak peduli betapa sulitnya hal itu, aku akan tetap bertahan. Bagaimanapun juga Soyan mengetahui, untuk mendapatkan kekuatan yang besar, maka harus membayar harga yang mahal. Sosok hantu yang berada di hadapan Soyan kini kembali berkata, yang disebut dengan master dari formasi pertempuran adalah menggunakan kekuatan mental untuk membuat sebuah gulungan, dan di dalam gulungan itu akan berisi sebuah teknik bertarung. Sebagian besar gulungan ini juga telah merekam teknik bertarung dari seseorang yang telah membuatnya. Beberapa gulungan akan dibuat menggunakan bulu dari monster tingkat tinggi, sehingga gulungan ini akan sangat berharga. Tidak hanya itu saja, yang perlu kau ketahui adalah simbol inti perlu diukir pada gulungan yang digunakan oleh master formasi. Semakin banyak simbol inti yang bisa diukir, maka semakin kuat formasi yang kau bentuk. Pada saat itu, sebuah formasi sejati bisa melenyapkan jutaan pasukan dalam sekejap. Aku bisa melihat bahwa kekuatan jiwamu sangat besar dan kau telah mencapai tahap di kelas fana. Sebenarnya, kekuatan mental dan juga kekuatan jiwa itu akan saling melengkapi, dan dirimu akan bisa mencapai alam tertinggi di masa depan nanti. Aku benar-benar penasaran seberapa besar pencapaianmu di masa depan nanti. Saat itu, aku hanya terfokus untuk mengolah kekuatan mentalku, namun aku lupa untuk mengolah kekuatan jiwaku, dan mungkin diriku tidak bisa dibandingkan dengan dirimu. Sudahlah, aku tidak akan banyak berbicara, waktuku sangat terbatas. Mari kita bentuk dulu sebuah segel kehidupan di dalam dirimu. Sosok hantu itu kemudian mengangkat jarinya, dan sebuah cahaya putih kini telah ditembakkan untuk memasuki dahi dari Soyan. Mendapatkan hal seperti ini, kekuatan jiwa di dalam tubuh Soyan tampaknya melakukan perlawanan, dan sosok hantu hanya bisa berkata, tenanglah, kendalikan kekuatan jiwamu. Soyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya cahaya putih itu benar-benar telah berada di dalam kepala Soyan, dan Soyan bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa di dalam tubuhnya seolah-olah bertemu dengan musuh bebuyutan. Hal itu dengan panik melakukan perlawanan. Soyan juga cukup kaget dengan tindakan dari kekuatan jiwanya.
yang kemudian Soyen berusaha untuk menekan kekuatan jiwa yang sangat besar itu. Setelah Soyen mampu memberikan tekanan pada kekuatan jiwanya, cahaya putih yang berada di dalam kepala Soyen secara perlahan juga menghilang. Namun detik berikutnya, Soyen bisa merasakan ada kekuatan misterius yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Dan cahaya putih kecil sekarang telah melesat masuk untuk menuju Istana Niwan di dalam alam jiwa milik Soyen. Sebuah gelombang energi yang sangat menakutkan segera meletus dari sana. Hal ini membuat raut wajah dari Soyen tampak kesakitan. Dan di dalam Istana Niwan ini, cahaya putih yang tadinya berukuran sebesar ibu jari kini telah menjadi semakin kuat dan juga membesar. Setiap kali cahaya putih itu berputar, maka Soyen merasakan sakit luar biasa. Seolah-olah kepalanya akan meledak. Sosok hantu ketika melihat hal ini hanya bisa mengatakan ini merupakan metode dasar dari pelatihan seorang master formasi pertempuran. Jika kau tidak bisa bertahan, maka menyerahlah kali ini juga. Soyen hanya menggertakkan giginya dan kemudian dia mengatakan, tidak, tolong lanjutkan senior. Raja Naga Emas juga melihat Soyen yang terlihat kesakitan dengan penuh khawatir. 1 menit, 2 menit, 5 menit telah berlalu. Pada akhirnya kekuatan mental kecil milik Soyen kini telah ikut berputar di dalam istana Niwannya, dan Soyen bisa mendengarkan suara aneh yang bergema di dalam kepalanya. Detik berikutnya, tung, tung, tung. Istana Niwan milik Soyen seolah-olah telah membuka tempat baru yang cukup luas untuk bisa menampung segel kehidupan yang telah dimasukkan ke dalam kepalanya. Hal ini membuat raut wajah dari Soyen terlihat cukup kesakitan. Namun dia mengetahui bahwa metode seperti ini disebut sebagai metode pembuka dan merupakan cara yang paling penting untuk menjadi seorang dari master formasi pertempuran. Ketika kekuatan mental di dalam tubuh Soyen benar-benar diubah menjadi sebuah segel kehidupan, maka Soyen akan bisa disebut sebagai seorang master dari formasi pertempuran. Melihat Soyen tampaknya cukup kesakitan, master formasi pertempuran yang ada di hadapannya kali ini bertanya, apakah dirimu ingin beristirahat? Soyen pun dengan tegas menjawabnya, tidak perlu senior, lakukan yang terbaik. Sosok hantu dari master formasi pertempuran hanya menganggukkan kepalanya dengan cukup puas. Semangat dari seorang Soyen memang cukup besar. Dia pun telah mengendalikan jarinya untuk memadatkan segel kehidupan di dalam tubuh Soyen. Hal ini benar-benar membutuhkan banyak usaha. Kemudian sosok hantu itu pun secara perlahan mengangkat telapak tangannya. Hal ini segera membentuk sebuah simbol misterius yang berwarna putih muncul di hadapan seorang Soyen. Dan Soyen bisa merasakan ada kekuatan yang luar biasa seolah-olah berdiri di hadapannya. Soyen juga bisa merasakan ada sedikit pemadatan di dalam lubuk jiwanya. Hal ini membuat Soyen bergumam, terlalu kuat. Sosok hantu itu kemudian berkata pada Soyen, simbol ini disebut sebagai simbol ilahi. Meskipun hanya seperempat dari simbol ilahi yang aku tanamkan di dalam dirimu, namun jika kau mengolahnya, maka kau tidak akan memiliki masalah jika ingin berurusan dengan seseorang di tahap dosian di masa depan nanti. Sementara 3/4 dari simbol ilahi yang lainnya mungkin akan benar-benar kau dapatkan ketika kau memiliki takdir dengan mereka. Namun jika tidak, maka dirimu tidak bisa memaksakan hal ini. Bocah kecil, tolong kecilkan kekuatan jiwamu, karena aku akan memasukkan simbol ilahi ini ke dalam tubuhmu. Mendengar ucapan seperti ini, Soyen pun buru-buru menekan kekuatan jiwa yang besar di dalam tubuhnya. Hal seperti itu juga telah membuat Istana Niwan di dalam kepala Soyen secara perlahan bergetar. Seolah-olah Istana Niwan ini cukup senang ketika melihat simbol yang berwarna putih. Pada akhirnya, peng, peng, peng. Ketika simbol ilahi itu menyentuh dahi dari Soyen, tiba-tiba saja tato dari klan Xiao secara samar-samar juga muncul di dahi Soyen. Melihat hal seperti ini membuat sosok hantu cukup terkejut. Tatapan matanya melebar yang kemudian dia secara spontan berteriak, sebenarnya itu adalah tato dari. Namun sosok ini segera menghentikan kata-katanya karena dia harus terfokus untuk memasukkan simbol ilahi ke dalam dahi Soyen. Soyen juga mengendalikan tato klan Xiao miliknya, dan pada akhirnya tato itu tidak memiliki perlawanan terhadap simbol ilahi yang berwarna putih. Dengan cukup lancar, simbol ilahi berwarna putih kini bisa masuk ke dalam Istana Niwan milik Soyen. Dunia jiwa
yang juga berada di dalam kepala Xiaoyan tiba-tiba saja meledak dengan cara yang sangat mengerikan. Dan detik berikutnya, dunia jiwa itu pun terbagi menjadi dua. Xiaoyan menjadi cukup heran ketika dia akan menekan kekuatan jiwanya. Malah Xiaoyan saat ini mendapatkan sebuah perlawanan yang cukup kuat. Hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa berkata, sialan, kekuatan jiwaku sebenarnya menolak untuk aku kendalikan. Karena seolah-olah kekuatan jiwa itu telah bergerak dengan sendirinya untuk melawan simbol putih yang telah masuk ke dalam kepala Xiaoyan. Jika sampai kekuatan jiwa dan juga simbol putih bertarung di dalam dunia jiwa milik Xiaoyan, kemungkinan hal itu akan menimbulkan ledakan yang cukup luar biasa dan bahkan akan mampu menghancurkan tubuh dari Xiaoyan. Memikirkan hal seperti ini saja membuat Xiaoyan cukup ketakutan. Xiaoyan kemudian menutupi seluruh tubuhnya menggunakan doki dan pikirannya juga dengan kuat mengendalikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya yang telah menggila. Xiaoyan melakukan hal seperti ini sambil mengatakan, sialan, aku tidak percaya karena kau adalah kekuatan yang telah aku kembangkan. Bagaimana bisa kau akan memberikan serangan balik pada diriku sendiri? Xiaoyan telah benar-benar mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Namun, kekuatan jiwa itu masih cukup sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya, Xiaoyan yang benar-benar marah hanya bisa berteriak, kembalilah padaku. Mendapatkan teriakan seperti ini, kekuatan jiwa yang besar di dalam tubuh Xiaoyan pada akhirnya terdiam. Dan selanjutnya, ada sebuah simbol berwarna putih kini telah tercetak di dalam istana Niwan milik Xiaoyan. Dan dalam sekejap saja, Xiaoyan bisa merasakan sebuah tekanan dari kekuatan mental yang benar-benar luar biasa di dalam pikirannya. Hal seperti ini membuat Xiaoyan menjadi terengah-engah. Sosok hantu kemudian secara perlahan dia berkata, awalnya aku berpikir bahwa kekuatan jiwa yang besar di dalam tubuhmu akan bisa ditekan menggunakan beberapa cara yang lainnya. Bagaimanapun juga, aku tidak memiliki sebuah metode untuk melakukan kultivasi ganda terhadap kekuatan jiwa dan juga kekuatan mental sebelumnya. Dan aku benar-benar tidak berharap bahwa sebenarnya kau mampu menekan kekuatan jiwa dengan keinginanmu sendiri. Luar biasa anak muda, kau memang spesial. Selanjutnya sosok hantu tersebut melambaikan lengan bajunya dan kali ini sebuah gulungan yang berwarna putih telah muncul di tangannya. Sosok hantu itu lalu mengatakan, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk menggambarkan simbol inti pada gulungan ini. Ingatlah, benda ini bisa memangsa benda-benda yang berada di sekitarnya dan kau harus menyimpan dengan benar setiap kali kau membuat formasi. Jika tidak, maka seluruh benda yang ada di dunia mungkin akan dilahap masuk ke dalam gulungan ini. Coba gerakkan segel ilahi yang berada di dalam tubuhmu untuk menggambar sebuah segel inti pada gulungan ini. Berapa banyak segel inti yang bisa kau gambar? Itu semuanya tergantung pada kekuatan mentalmu. Mendengar ucapan dari master simbol ini, Xiaoyan segera memejamkan matanya dan dia pun terfokus untuk menggerakkan simbol ilahi yang berada di dalam dahinya. Kekuatan mental yang luar biasa sekarang telah mengalir keluar dari dalam istana Niwan milik Xiaoyan. Hal itu kemudian bergerak menuju gulungan putih yang ada di hadapannya. Pada akhirnya, simbol inti kini telah mulai tergambar pada gulungan putih tersebut. Xiaoyan terus terfokus dan kemudian dirinya pun berhasil menggambar 100 simbol inti. Xiaoyan kali ini bisa merasakan bahwa kekuatan mental di dalam tubuhnya dalam sekejap langsung melemah. Namun, sosok hantu yang merupakan master simbol ketika dia melihat simbol inti yang telah digambar oleh Xiaoyan hanya bisa terkejut sambil berkata, apa? Sebenarnya kau bisa menggambar 100 simbol inti hanya di dalam percobaan pertama kali. Luar biasa, sungguh luar biasa. Bahkan di zaman kuno saat itu, orang dengan bakat yang luar biasa, mereka hanya bisa menggambar 50 simbol inti dalam percobaan pertamanya. Namun kau benar-benar membuatku sangat terkejut. Cukup puas, aku cukup puas denganmu anak muda. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia benar-benar puas dengan percobaan pertama kalinya ini. Detik berikutnya, Xiaoyan pun penasaran seberapa kuat formasi pertempuran yang telah dia ciptakan. Dengan menggunakan kekuatan pikiran, Xiaoyan segera memanggil cloning yang telah dia simpan di dalam dunia jiwanya. Kemudian Xiaoyan melambaikan tangan dan gulungan putih yang ada di hadapannya sekarang telah menyelimuti
sosok tubuh cloning dari Soyen, aura yang cukup luar biasa, kali ini telah muncul, yang kemudian dengan kejam menyerang tubuh cloning tersebut. Namun, hal itu tidak memberikan efek yang besar. Bagaimanapun juga, tubuh cloning dari Soyen juga telah berada di kekuatan puncak dari bintang 3 Dodi. Soyen ketika melihat hal seperti ini hanya bisa menyipitkan matanya sambil mengatakan, sepertinya jika diriku ingin menjebak seseorang yang berada di puncak dari bintang 3 Dodi atau bahkan bintang 4 Dodi, setidaknya aku memerlukan 1000 segel inti. Soyen melambaikan tangan dan tubuh cloning yang ada di hadapannya kembali masuk ke dalam dunia jiwa yang berada di dalam kepalanya. Meski kekuatan seperti ini belum cukup besar, namun Soyen sudah cukup puas dengan hal itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengembangkan energi mental di dalam istana Niwannya supaya bisa digunakan untuk membuat segel inti yang lebih banyak. Dan ini akan menjadi kartu truf lain bagi Soyen di masa depan ketika dia menghadapi para musuh yang terlalu kuat. Sekali lagi, Soyen juga melambaikan tangannya dan kemudian dia menyimpan gulungan berwarna putih yang ada di hadapannya. Bagaimanapun juga, ini merupakan gulungan yang sangat penting bagi Soyen untuk bisa membuat formasi pertempuran. Selanjutnya, Soyen juga melakukan pengamatan pada segel berwarna putih yang berada di dalam istana Niwannya. Kekuatan dari segel ini hanya seperempat saja dan Soyen masih membutuhkan sebuah penempaan jangka panjang supaya benar-benar mendapatkan versi lengkap dari simbol putih yang berada di istana Niwannya ini. Soyen hanya tersenyum dan tidak menyangka bahwa sebenarnya dia akan mendapatkan harta yang luar biasa ketika berada di reruntuhan saat itu. Soyen yang cukup kebingungan dan juga tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kekuatan mentalnya. Dia pun melihat pada sosok hantu kemudian berkata, "Senior, bagaimana caranya untuk bisa mengolah kekuatan mental? Apakah dirimu memiliki sebuah metode tertentu?" Sosok itu pun hanya mengatakan, kultivasi dari kekuatan mental terutama bergantung pada kemauan. Dan belum sampai kata-katanya selesai, sosok hantu itu pun langsung menyebar karena dia sudah tidak bisa bertahan lama di dalam tempat ini. Sementara Soyen hanya bisa membungkukkan badannya sambil mengatakan, "Senior, terima kasih banyak atas warisan yang telah kau berikan." Soyen sebenarnya cukup penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh sosok hantu barusan. Namun, dia belum selesai berbicara, malah sudah menghilang karena sisa jiwanya sudah tidak mampu bertahan kembali. Soyen kemudian menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Lupakan saja. Mari kita memikirkan hal seperti ini di lain waktu saja." Detik berikutnya, tatapan mata Soyen melihat pada Raja Naga Emas dan dia langsung bertanya, "Guru, apakah kau mengetahui ada sebuah metode untuk bisa mengembangkan kekuatan mental?" Raja Naga Emas hanya menjawabnya, "Seharusnya itu memang ada." Dan Soyen kali ini telah menemukan raut wajah dari Raja Naga Emas yang terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Hal itu membuat Soyen bertanya, "Guru, apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan? Dan apakah dirimu baik-baik saja?" Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya sambil menjawab, "Tidak apa-apa. Semuanya sudah bisa aku tangani." "Soyen, sebentar lagi kemungkinan utusan dari Swan Santian akan segera datang dan kau harus ikut pergi bersama dengan mereka." Soyen kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Guru, barusan kau mengatakan bahwa dirimu mengetahui ada sebuah metode untuk bisa mengembangkan kekuatan mental. Lalu di manakah metode itu berada?" Raja Naga Emas hanya berkata, "Hal itu berada di Pavilion Fen Xiang. Dunia ini sangatlah besar dan ada begitu banyak sekte yang tidak ada habisnya. Setiap sekte akan memiliki sebuah esensi dan juga layak untuk dipelajari. Tapi karena banyaknya sekte di dunia ini, mereka pun saling bersaing dan pada akhirnya banyak sekte juga saling bermusuhan. Hal itu yang telah membuat banyak sekte telah tersingkir dan kemudian menyisakan sekte-sekte yang kuat saja. Pavilion Fen Xiang merupakan salah satu dari sekte ini. Kekuatannya tidak perlu kau pertanyakan kembali, dan ini merupakan tempat yang paling aneh di benua Xuanling karena para siswa yang mereka rekrut telah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah pengembangan doki dan yang lainnya hanyalah siswa biasa yang mengkhususkan diri untuk menjadi seorang guru dan juga mempelajari sebuah sastra. Hal inilah yang menyebabkan Pavilion Fen Xiang menempati urutan terakhir dari sekte-sekte kuat yang berada di benua Xuanling ini. Namun, tempat mereka sebenarnya juga tempat yang cukup populer.
Selain itu kau juga harus mengetahui bahwa di benua Dodi ada beberapa senjata yang cukup penting. Senjata itu telah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, senjata ilahi, senjata abadi, senjata spiritual, dan juga senjata fana. Senjata ilahi hanya ada beberapa di seluruh dunia, sementara senjata abadi adalah sebuah senjata yang telah ditempa oleh seorang kultivator yang sangat kuat, dan senjata ini memang cukup mendominasi, namun mereka sangat langka. Sementara yang disebut sebagai senjata spiritual adalah sebuah senjata yang telah dibuat oleh seorang master senjata. Hal itu kemudian dikembangkan dan diperbaiki dengan berbagai cara, namun yang paling umum telah dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama adalah senjata yang paling banyak digunakan oleh orang-orang di dunia ini, dan itu bisa diaktifkan dengan menggunakan kekuatan dogi dalam tubuh seseorang untuk dimasukkan ke dalam senjata tersebut. Pada akhirnya, kekuatan dari senjata ini akan meningkat. Dan yang kedua merupakan metode pemurnian senjata ajaib. Umumnya, untuk bisa menggunakan senjata ini akan dimasukkan beberapa jiwa dari manusia ataupun jiwa-jiwa dari binatang ajaib, dan hal itu akan meningkatkan kekuatan dari senjata itu sendiri. Namun sangat disayangkan bahwa metode ini sangatlah kejam, dan itu telah dibenci oleh seluruh orang di dunia 1000 besar. Hanya mereka dari ras iblis yang paling menyukai metode seperti ini, karena bagi mereka metode ini merupakan yang paling cepat dan juga menghemat tenaga. Jika aku melihat pedang kuno api surgawi yang kau miliki, kupikir senjatamu itu telah mencapai tingkat dari senjata spiritual. Karena kita akan pergi ke Swan Santian, maka kau harus ingat bahwa di dunia ini ada berbagai banyak makhluk yang hidup. Selain manusia, mereka ada makhluk spiritual yang telah mengembangkan diri mereka dan berharap untuk bisa berubah menjadi manusia. Namun, di dalam tatapan mata para manusia, makhluk-makhluk spiritual ini disebut sebagai alien. Bahkan beberapa dari mereka menyebutnya sebagai setan atau hantu. Namun kau juga harus mengetahui, makhluk gaib atau makhluk spiritual seperti ini, mereka ada yang jahat dan juga ada yang baik. Tidak semua hantu itu jahat, dan juga tidak semua hantu itu baik. Maka dari itu, dirimu harus bisa membedakan mereka. Jangan sampai tertipu oleh kata-kata manisnya. Yang paling jahat di dunia ini sebenarnya bukan roh atau hantu, namun itu adalah para manusia itu sendiri. Contohnya adalah mereka-mereka yang telah duduk di kursi atas mengatasnamakan rakyat, namun sebenarnya malah memakan uang rakyat demi bisa memperkaya diri mereka sendiri. Xiaoyan, kau harus selalu mengingat apa yang aku ucapkan ini. Orang yang terlihat baik belum tentu baik, dan orang yang terlihat jahat belum tentu jahat. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, yang kemudian diam jawab, "Baiklah guru." Sementara Raja Naga Emas sekali lagi mengatakan, "Sudahlah, jika begitu kau tidak perlu khawatir. Diriku yang saat ini memang bisa digolongkan sebagai golongan hantu, namun aku tidak sama dengan orang-orang itu." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Emas pun mengatakan, "Dan api suci yang telah aku sebutkan sebelumnya juga memiliki hubungan dengan pavilion Fen Xiang ini. Jadi, bagaimanapun caranya, kau harus bergabung dengan pavilion Fen Xiang." Raut wajah Xiaoyan dalam sekejap saja dipenuhi dengan kegembiraan ketika mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dia telah mengetahui betapa luar biasanya yang disebut sebagai api suci. Maka dari itu, Xiaoyan harus bisa mendapatkan api suci ini. Selanjutnya, Raja Naga Emas berkata, "Baiklah, karena urusan di dalam tempat ini sudah selesai, kau harus segera kembali menuju rumah dari keluarga Yue. Dengan perlindungan mereka, maka hal itu akan bisa menyelamatkan dirimu dari banyak masalah." Mendengar ucapan tersebut, Xiaoyan segera mengangguk, dan dia cukup puas dengan apa yang telah dia dapatkan hari ini. Pada akhirnya Xiaoyan mengetahui bahwa warisan terbesar dari reruntuhan kuno saat itu bukanlah darah esensi, namun warisan dari master formasi pertempuran. Xiaoyan kemudian keluar dari dalam goa, dan dia pun pergi untuk menuju rumah dari keluarga Yue. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah sosok utusan dari Swan Santian yang akan menjemput para generasi muda terbaik di benua Swanling ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.